The Fed mulai hawkish, Bitcoin drop di bawah. Support trendline-nya ditambah lagi, pemerintah Amerika Serikat ngedam 200 juta dolar Bitcoin. Sebelum kita masuk ke analisisnya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan infonya. Gratis kok, cepet cuma 3 detik. Dan saya doakan semoga trading maupun investingnya teman-teman di sini cuan. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency tanpa adanya bias maupun dorongan dari pihak manapun. Pastikan juga teman-teman komen ya, karena di akhir bulan nanti diadakan giveaway untuk membership Cuan Kripto. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu dari The Fed, yang kemungkinannya kenaikan suku bunga itu akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya diantisipasi. Tadi malam Jerome Powell ada testimoni dan digital habis-habisan sama Kongres, dan dari pembahasannya dia juga menjelaskan kenaikan suku bunga itu kemungkinan besarnya akan naik lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya. Dia juga menambahkan keadaan data ekonomi terakhir itu jauh lebih kuat daripada ekspektasinya. Tingkat suku bunga akhir itu kemungkinan terbesarnya akan lebih tinggi dari antisipasi sebelumnya. Chief Investment Officer dari BlackRock juga mengatakan The Fed itu bisa menaikkan interest rate sampai 6%. Maksudnya itu total keseluruhannya ya sampai di akhir tahun 2023 dan tetap mempertahankannya sampai periode waktu tertentu. Hal seperti ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di video ini saya ngejelasin Fed Funds Rate bisa sampai 6%. Ada di menit 2 detik 48. Kita putar sebentar ya. Tetapi menaikkan Funds Rate peaknya atau tertingginya di tahun 2023 itu lebih dari angka ini. Bisa saja The Fed akan menaikkan puncak suku bunga di tahun 2023 itu sampai 6%. Dan nah, seperti itu ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman tonton lagi yang video ini ya. Dan dari hawkishnya The Fed tadi malam itu, probability next FOMC meeting, market partisipan itu udah memproyeksikan kenaikan suku bunga ada di kisaran angka 0,5%. Sebelumnya angkanya berbanding terbalik ya, sekitar 75% itu sebelumnya mengantisipasi kenaikan suku bunga di angka 0,25%. Dan kenaikan suku bunga ini nggak bagus untuk ekonomi maupun money market atau pasar modal. Kenaikan suku bunga ini itu menghambat masyarakat untuk spending. Sebagai contoh, yang mau beli mobil baru itu jadi enggan untuk mencicil karena suku bunganya lebih tinggi. Yang mau beli cash pun juga jadi waspada karena keadaan ekonomi yang nggak menentu. Dan jika barang atau jasa di pasar itu nggak terjual, otomatis keuntungan perusahaan itu akan menurun, bahkan bisa sampai rugi. Kalau perusahaan rugi kan mereka nggak bisa bayar dividen ke investor, dan investor juga memilih untuk menaruh uangnya di bank karena suku bunga yang ditawarkan bank itu lebih tinggi. Maka dari itu saat kenaikan suku bunga biasanya pasar saham itu akan mengalami penurunan karena banyak investor itu akan menjual sahamnya untuk taruh di bank, dan jika banyak yang jual ya otomatis harganya akan turun. Begitu pula dengan kripto. Sebenarnya dari data NFP dan CPI di bulan Februari awal yang hanya turunnya sedikit banget, hanya 0,1% ini tuh udah menunjukkan inflasi itu masih nyangkut. Dan saya juga menjelaskan The Fed itu akan lebih hawkish ke depannya di video 11 hari lalu. Lalu dari data lain kita ngeliat ada pemerintah Amerika Serikat yang mentransfer 9.800 Bitcoin senilai 200 juta dolar lebih ke Coinbase. Pemerintah Amerika Serikat itu punya Bitcoin dari sitaan perdagangan ilegal Silk Road. Entah tujuannya apa mentransfer ke Coinbase ya, mungkin aja, mungkin itu untuk dijual. Tapi dari berita buruk yang tadi kita lihat, ada satu berita bagus banget. Dari segi on-chain data, ada stablecoin yang masuk ke exchange dengan jumlah yang sangat masif, yaitu sekitar 1,5 billion US dollar. Jumlah ini kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu sangat jauh banget ya. Stablecoin ini sudah dideposit ke exchange dan siap untuk masuk market. Dengan dana sebanyak ini bisa ngepump Bitcoin cukup tinggi dari para short seller yang terkena short squeeze sekaligus retail trader yang akan masuk dengan posisi long. Ini bisa membuat reaksi berantai yang akan ngepump kripto lebih tinggi. Kalau dipikir-pikir, retail itu nggak mungkin masukin uang sebanyak ini ya. Bisa aja ini whales yang menunggu untuk masuk market. Sekarang kita masuk ke technical analysis. Sebelum itu saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya, supaya kalian nggak ketinggalan info-info seperti ini. Untuk keadaan technical analysis Bitcoin pada saat ini itu sudah breakdown dari support trend line, ascending, burning, wash pattern. Ascending, burning
running wedge pattern ini merupakan pattern bearish yang 80% kasusnya adalah exit bearish. Hanya saja di sini kita belum melihat yang namanya konfirmasi, karena setelah terjadinya breakdown ini belum ada volume lanjutan sell off. Sekalipun Bitcoin drop dari pattern ini, kita udah punya support yang cukup besar ada di 21.400 sampai 21.500. Di area tersebut kita ngelihat Bitcoin berkali-kali tertahan, baik itu sebagai support maupun sebagai area resistance. Dan area 21.400 ini akan sangat penting untuk Bitcoin, karena kalau kita kehilangan support ini, itu bisa membuat tekanan turun lebih besar lagi untuk ngetes support besar selanjutnya. Yang pertama itu ada di 20.000 dan yang terbesar di kisaran 19.000 dan 18.500. Ini saya kalibrasiin ke sini kayaknya kegeser. Karena kalau kita ngeliat secara historical data itu, setiap drop lagi di bawah 21.500 itu akan membuat Bitcoin ngetes lagi support besar di sini, yaitu di kisaran 18.500 sampai 19.000 ini ya. Dan level ini merupakan level penting terakhirnya Bitcoin untuk tetap stay berada di posisi recovery untuk keburuan. Untuk yang terdekatnya itu adalah Bitcoin lagi menuju ke area support besar di 21.500. Di 20.600 juga terdapat support dari target ascending running wedge pattern ini. Secara statistik 60% itu sampai ke target setelah trendline supportnya dijebol. Jadi untuk saat ini kita perhatikan 21.400 sampai 21.500 gimana reaksinya ya. Nanti malam itu juga ada testimoni lanjutan dari Jerome Powell. Itu ada di jam 10 malam WIB, tapi saya rasa sih nggak terlalu banyak perubahan ya. Dia juga masih akan hawkish seperti kemarin. Yang terpenting itu nanti di hari Jumat ada rilis data NFP yang baru. Ini kemungkinan terbesarnya akan mengguncang market sedikit ya, karena diperkirakan jumlah tenaga kerja itu masih tinggi. Semoga aja datanya itu nggak jauh dari forecast maupun konsensusnya. Jadi seperti itu ya. Untuk koin lain saya ngebahasnya di membership Cuan Crypto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Jika saya mau masuk market, saya juga akan sharing ke teman-teman di grup. Ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis per harinya. Receh banget kan? Buat yang mau dapat free membership, komen videonya, nanti di akhir bulan saya akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Tapi buat teman-teman di sini yang mau langsung join ke grup, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, Cuan Crypto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Crypto, cuan terus.